Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelatihan kita kali ini, kita akan membahas pengelolaan Google Spreadsheet sebagai alat bantu guru. Pada pertemuan hari ini, kita bahas cara-cara membuat file Google Spreadsheet dan keuntungan file spreadsheet di Google Drive. Baik, kita bahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan Google Spreadsheet itu yang pertama adalah dibuat oleh Google. Nah, dengan dibuat oleh Google pastinya kehandalannya, keamanannya, dan juga aksesnya tentu saja sudah tidak diragukan lagi. Jadi dalam hal ini dengan menggunakan Google Spreadsheet maka kita bisa merasa nyaman. Serta juga dapat digunakan untuk kerja kolaborasi secara real time dan dapat dipergunakan kapan saja dan di mana saja, tentunya dengan adanya akses internet. Untuk pembahasan masalah kolaborasi secara real time nanti kita bahas di pertemuan terakhir yang secara umum bahwa pekerjaan kita bisa kita kerjakan dengan bersama-sama guru yang lain. Jadi dengan cara seperti ini tentu saja akan mempercepat kerja kita. Dan yang perlu diingat bahwa dengan menggunakan spreadsheet itu bersifat autosave. Artinya kita tidak perlu melakukan penyimpanan dalam pemahaman, tidak perlu di sini, tidak perlu menekan tombol simpan. Karena dengan sendirinya pekerjaan kita ketika kita mengerjakan, maka secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Lalu kemudian syarat untuk bisa mengakses cukup dengan mempunyai akun Gmail. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendaftar lagi ya. Dengan mempunyai akun Gmail, maka syarat itu sudah terpenuhi. Jadi kita sudah tidak perlu menambah-nambah syarat yang lain. Lalu kemudian model penyimpanan Google Spreadsheet di Google Drive. Nah, ini tentu saja cukup menarik. Karena di Google Drive itu file dari Google Spreadsheet tidak muncul kapasitas filenya. Nah, kok bisa begitu? Nah, kita tidak ditunjukkan kapasitasnya karena memang filenya tersimpan di cloud. Dan yang di Google Drive itu merupakan linknya, sehingga amat sangat kecil. Jadi kalau kita punya akun Gmail yang kapasitasnya 15 GB, itu pada dasarnya sangat besar. Karena file-file yang dibuat dengan menggunakan Google, katakanlah Google Spreadsheet, Google Form, itu tidak tersimpan filenya di Google Drive, tapi tersimpan di cloud. Sehingga sangat hemat. Adapun kalau kita memang nanti menyimpan file-file video, kemudian file dokumen yang dari program lain, itu memang akan menempati kapasitas di Google Drive yang akan cepat menghabiskan kapasitas di Google Drive tersebut. Dan yang perlu kita ketahui juga bahwa di Google Spreadsheet itu mempunyai fitur yang canggih. Jadi ada beberapa fitur yang sangat memudahkan di dalam pekerjaan kita. Dan yang terakhir, gratis, ini yang menarik. Karena dengan kecanggihan yang diberikan oleh Google Spreadsheet, kita tidak perlu membayar. Beberapa cara pembuatan file spreadsheet. Nah, nanti kita juga mempelajari bagaimana cara membuat file. Di mana cara pembuatan ini bisa saya jelaskan ada 4. Yang pertama adalah melalui respon dari Google Form. Lalu kemudian melalui akses dengan mengetikkan docs.google.com/spreadsheet, atau yang poin ketiga melalui tombol aplikasi Google, dan yang terakhir melalui akses dari Google Drive. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita langsung pada prakteknya. Oke, kita sudah masuk ke tampilan Google. Kita login dulu ya, menggunakan akun Gmail kita.
Baik, ini akun Gmail saya. Karena di situ melalui respon dari Google Form, maka kita masuk Google Form dulu ya. Saya masuk Google Form dulu. Ini ilustrasinya mungkin dari Bapak Ibu mempunyai soal untuk ulangan, lalu kemudian diujikan ke siswanya gitu ya. Nah, saya contohkan sekarang. Saya pakai yang blank quiz saja. Nah, ini responnya masih kosong. Ya, saya buat di sini contohnya untuk blank quiznya saya beri judul latihan 1 spreadsheet. Nah, dari sini kita kopikan kalau nggak mau keluar ya. Nah, latihan 1 spreadsheet untuk namanya ini pembuatan form, jadi tidak perlu kita bahas terlalu mendetil. Saya buat hanya sekedarnya saja. Ini ada nama, lalu kemudian ada alamat, begitu saja. Oke, dari sini kemudian buat spreadsheet-nya bagaimana? Ini dari menu respon. Setelah respon, di sini ada gambar untuk membuat spreadsheet. Lalu kemudian muncul jendela buat spreadsheet baru. Kita klik buat. Oke, klik. Ya, ini ya proses dari buat spreadsheet sudah jadi. Kita sekarang sudah punya spreadsheet baru. Hasil dari mengklik respon. Tampilan ini merupakan respon dari form tadi, sehingga nanti untuk pengisiannya cenderung berasal dari penginputan di Google Form. Dan spreadsheet yang sekarang ini itu merupakan outputnya. Jadi kalau melalui respon Google Form, sebaiknya ini nggak usah diotak-atik, karena inputannya melalui Google Form. Khusus ini terjadi pada spreadsheet yang didapat dari respon Google Form. Baik, kita lanjut pada cara yang kedua, pembuatan spreadsheet. Cara yang kedua, yakni dengan menggunakan perintah docs.google/spreadsheet. Nah, ini spreadsheet-nya ada S-nya terakhir. Kita enter, maka akan ditampilkan file-file spreadsheet kita yang pernah ada. Kalau kita ingin baru, maka kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Klik. Nah, sekarang muncul spreadsheet baru. Nah, kalau hasil pembuatan dari spreadsheet yang sekarang ini fungsinya adalah kita mengetikkan data langsung di sini. Dan ini ada untitled spreadsheet. Jadi kita ketikkan untitled spreadsheet-nya. Judulnya apa? Latihan pakai docs google.com. Saya tulis seperti ini saja. Nah, langkah kedua sudah, kita coba sekarang langkah yang ketiga. Melalui tombol aplikasi Google. Nah, kalau seperti ini berarti kita munculkan dulu misalnya dari google.com ya. Nah, kalau kita tampil di google.com, maka di sebelah pojok kanan, di samping akun foto kita, itu ada tombol aplikasi Google. Nah, ini tombol aplikasi Google. Kita bisa cari spreadsheet di sini. Klik. Nah, sekarang muncul tampilan dari file-file yang pernah kita buat dengan menggunakan spreadsheet. Nah, langkah ini kita lanjutkan kalau mau membuat baru dengan mengklik tanda plus. Klik. Kita tunggu ya, sudah selesai.
Nah, ini merupakan area hasil pembuatan dengan menggunakan aplikasi Google. Hasilnya sama saja ya sebenarnya, tapi paling tidak caranya bisa berbeda-beda. Saya tulisi latihan aplikasi tombol. Ya. Kemudian yang terakhir sekarang, dengan menggunakan akses Google Drive. Nah, ini untuk itu berarti kita masuk ke Google Drive dulu. Ya, drive google.com. Saya masuk ke Google Drive dulu. Nah, ketika kita sudah muncul Google Drive di sini, maka dari Google Drive kita juga bisa membuat Google Spreadsheet. Caranya, kita klik tombol baru, di sini ada pilihan Spreadsheet. Nah, Spreadsheet bisa kita klik. Nah, muncul di sini Spreadsheet kosong. Artinya ini adalah sudah terbuat Spreadsheet baru, ya, hasil pembuatan dari mengakses Google Drive tadi. Latihan akses dari Google Drive. Sudah, untuk pembuatan yang keempat juga sudah kita kerjakan. Dalam hal ini berarti untuk materi 1 sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.